Hari ini saya akan bicara tentang the force of fasting atau kekuatan dalam doa dan puasa. Kita harus mengerti ada kuasa yang besar dalam doa puasa. Di gereja kita sejak dari Senin kemarin kita sudah masuk di dalam gerakan doa puasa 40 hari. Ya, dan ini sudah jalan 1 minggu. Saya percaya minggu yang kedua kita semua masuk lebih dalam lagi dalam kehidupan rohani kita. Amin. Jadi ada kuasa di dalam puasa. Anda bisa melihat di dalam Alkitab orang-orang yang berpuasa penuh dengan kuasa. Saya berdoa jemaat di tempat ini dan Anda yang mengikuti secara online adalah orang-orang Kristen yang penuh dengan kuasa. Oke, jangan jadi anak Tuhan tanpa kuasa. Kita perlu jadi anak Tuhan yang diperlengkapi dengan kuasa. Ketika Musa berpuasa, maka dia penuh kuasa. Ketika Elia berpuasa, maka hidupnya kuasa Allah mengalir dengan deras. Ketika Daud berpuasa, ketika Daniel berpuasa, ketika Raja Yosafat berpuasa, bahkan ketika Tuhan Yesus sendiri waktu turun ke dunia jadi manusia, dia juga berpuasa. Maka kuasa Allah deras mengalir dalam kehidupan mereka. Jadi yang namanya puasa itu penuh dengan kuasa. Ya, ada banyak orang Kristen belum mampu memahami simple truth ini. Kebenaran sederhana tapi yang powerful ini. Akibatnya kita mau kuasa tapi kita nggak mau puasa. Kita mau terima urapan tapi kita nggak mau bayar harga dalam doa dan puasa. Kita mau ngalami mujizat Tuhan, berkat yang dari Tuhan, tapi kita rasanya berat ketika kita diajak, ditantang untuk doa puasa. Itu sebabnya hari ini saya ajak saudara untuk menyadari kebenaran ini, bahwa ada kuasa yang besar di dalam doa puasa. Anda boleh pelajari dalam Alkitab. Dan Anda akan menemukan rahasia kebenaran firman Tuhan ini. Ya, tapi iblis akan berusaha dengan berbagai cara. Gimana pokok intinya kita tidak doa puasa. Iblis akan berusaha supaya kita ragu memulai doa puasa. Supaya kita jarang doa puasa. Atau kalau saudara sempat, oke deh ikut masuk doa puasa ya 40 hari. Tapi sampai di tengah jalan iblis akan berusaha gimana caranya untuk menghentikan kita di tengah jalan, gak lanjut di dalam doa puasa. Iblis akan membuat Anda ragu-ragu untuk doa puasa. Rasanya berat untuk ikut doa puasa. Iblis juga di gereja Tuhan ya seringkali berusaha supaya khotbah-khotbah tentang doa puasa seperti ini tidak dikhotbahkan lagi di dalam gereja. Padahal Yesus sendiri puasa. Tetapi semakin modern gereja, semakin jarang doa puasa. Anda coba lihat gereja-gereja di negara-negara yang semakin modern. Ya, pendeta-pendetanya saja jarang doa puasa atau malah nggak pernah doa puasa. Tapi saya mau ngomong sama saudara, yang namanya kebenaran tidak berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Boleh katakan amin. Kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Ada kuasa di dalam puasa. Oke. Nah, suatu kali ada kisah nyata yang lucu dan menarik dari sebuah gereja kecil di Texas. Di dekat gereja itu direncanakan dibangun satu tempat untuk bar. Ya, tempat untuk party, tempat untuk dugem dan lain sebagainya. Nah, rupanya jemaat gereja ini nggak suka
Jadi pendetanya ngajak jemaat untuk doa puasa gimana caranya supaya pembangunan itu dihentikan. Ya, jadi mereka mulai puasa, mereka berdoa, mereka berpuasa. Dan yang aneh, menjelang grand opening dari bar tersebut, tiba-tiba petir menyambar dan bangunan itu terbakar. Real sekali, saudaraku. Ya, pemilik barnya enggak terima. Terus menggugat gereja ini di pengadilan. Nah, waktu digugat gereja di pengadilan, yang punya bar ngomong ini gara-gara gereja ini, jemaat ini doa puasa, maka petir menyambar, tempat saya kebakaran, katanya begitu, saudaraku. Tapi jemaat dari gereja itu ngomong, enggak, ini enggak mungkin karena kami doa puasa, terus petir menyambar, tempat kamu kebakaran. Dengar dua pihak berargumentasi, Pak hakimnya ngomong, baru pertama kali ini di dalam sejarah karir saya ada di dalam situasi seperti ini. Di mana pemilik barnya benar-benar percaya ada kuasa di dalam doa puasa. Buktinya waktu jemaat itu puasa, barnya terbakar. Jadi pemilik barnya percaya ada kuasa dalam doa puasa. Tapi anehnya jemaatnya yang puasa tidak percaya doa puasanya sendiri penuh dengan kuasa. Hari ini saya berdoa jemaat keluarga Allah, jemaat yang menyadari dan percaya ada kuasa di dalam puasa. Amin. Dan puasa itu menyegarkan. Saudara harus berusaha untuk menghilangkan pemikiran-pemikiran yang keliru tentang puasa. Puasa itu menyegarkan, puasa itu menyehatkan, puasa itu menguatkan. Ya, Pastor Adeboye sudah umur 80 tahun dia tahun ini. Ya, tapi dalam hidupnya selama puluhan tahun, setiap tahun selalu lebih banyak hari-hari doa puasanya dibandingkan hari-hari tidak puasanya. Jadi dia ngomong kalau puasa itu membuat sakit. Saya orang yang paling pertama sakit. Saya orang yang paling pertama lemah. Tapi saudara harus ngerti orang ini kuat sekali. Segar sekali. Sudah umur 80 tahun. Sibuknya luar biasa. Tanggung jawabnya besar sekali. Tapi ternyata waktu dia berpuasa. Ada kuasa Allah yang besar yang membackup dia. Ada kuasa Allah yang besar yang menyertai dia. Sehingga pelayanannya penuh dengan terobosan. Penuh dengan tanda ajaib. Saya mau deklarasikan. Sementara kita masuk dalam doa puasa 40 hari bersama-sama gereja kita. Ini akan jadi 40 hari penuh kuasa, penuh mujizat, penuh tanda ajaib. Amin. Nah, sekarang saya mau bagikan sama saudara kuasa di balik doa puasa. Nomor 1, berpuasa akan membuat pembedaan yang ajaib dari Tuhan. Jadi kita dibedakan. Sementara Anda berpuasa, yang lainnya berpesta, Anda berpuasa. Anda beda sendiri. Tuhan akan memastikan pembedaan yang ajaib terjadi dalam hidup saudara. Harusnya Anda ngalaminya kayak gini. Tapi karena Anda doa puasa, Tuhan akan membuat pembedaan. Seperti itu yang terjadi dalam hidup saudara. Oke, harusnya sama-sama ada dalam situasi yang sama. Yang lainnya roboh. Tapi Alkitab ngomong, saudara dan saya, sekalipun 1000 rebah di kiri, selaksa rebah di kanan, kita kokoh berdiri, kita kuat berdiri karena ada pembedaan ajaib yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Itu yang dialami oleh janda Sarfat. Kalau Anda masih ingat dalam kisah janda Sarfat dengan Nabi Elia itu. Ya, janda Sarfat ini dia waktu itu terjadi kelaparan di zaman itu. Dan yang dia punya hanya segenggam tepung dalam tempayan dan minyak, sedikit minyak dalam buli-buli. Terus kemudian dia berkata, ini adalah makanan terakhir kami. Jadi kami akan makan, setelah makan ya sudah nunggu kelaparan, terus kemudian mati. Itu yang ada di dalam benaknya. Hopeless banget hidupnya. Ya zaman itu
Orang benar-benar kelaparan dan mati. Ya. Sampai dia ketemu sama Nabi Elia. Terus Nabi Elia ngomong begini. Buat dulu roti buat aku. Aku makan dulu, baru setelah itu buat kamu. Coba Anda renungkan. Harusnya janda Sarfat dan anak-anaknya bisa buat roti itu makan dulu. Tapi Nabi Elia ngomong, no, kamu makannya nanti. Kamu buat dulu buat aku makan dulu. Kamu puasa dulu, makannya nanti setelah aku. Saya mau ngomong begini sama saudara, dari kisah ini ya kita bisa belajar konsep tentang doa puasa. Yang luar biasa, janda Sarfat ini mendengar perkataan Nabi Elia. Dia buat roti itu, dia serahkan kepada Nabi Elia. Nabi Elia yang makan dulu. Dengan kata lain dia puasa dulu. Yang luar biasa, justru karena dia dan anak-anaknya doa puasa dulu, maka pembedaan ajaib terjadi. Mujizat terjadi. Tepung yang tinggal sedikit yang harusnya dipakai dan habis, diberkati Tuhan, tepung itu tidak pernah habis. Minyak dalam buli-buli yang harusnya dipakai sekali sudah itu selesai, maka minyak itu selalu muncul yang baru lagi. Sehingga bukannya mati kelaparan, yang terjadi justru kelimpahan. Itu pembedaan yang ajaib. Akan ada orang-orang di tempat ini yang harusnya kekurangan, tapi mulai hari pembedaan ajaib Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Amin. Itu sebabnya saya ajak saudara doa puasa. Coba Anda bayangkan kalau seandainya janda Sarfat itu menolak untuk doa puasa. Seandainya janda Sarfat itu berkata, aduh aku tinggal makan segini aja kok diminta. Terus dia nggak mau mendengarkan perkataan Nabi Elia. Dia memilih makan dulu, kenyang dulu, sebelum mati pokok makan dulu, kenyang dulu. Kalau seandainya itu pilihannya, maka tidak ada pembedaan ajaib. Dan kalau tidak ada pembedaan ajaib, dianya akhirnya mati, anak-anaknya juga mati kelaparan. Tapi melalui doa puasa, pembedaan ajaib terjadi. Saya mau ngomong sama saudara begini. Tahun 2022 ini belum selesai. Tantangan demi tantangan, goncangan demi goncangan yang dihadapi di seluruh dunia. Ya, coba saudara lihat. Dari sejak awal tahun ini pun banyak sekali masalah demi masalah. Perangkah Rusia lawan Ukraina, ya, inflasikah, terus geger, investasi abal-abal, robot trading, macam-macam. Belum lagi yang terakhir, banyak orang rontok hatinya karena kriptonya juga rontok. Dan macam-macam banyak sekali, ya. Orang-orang yang selama 2 tahun kemarin kayaknya oke-oke. Ini mulai ngalami tantangan. Ini mulai ngalami masalah yang besar. Saya mau ngomong begini sama saudara. Doa puasa. Saya ajak saudara sadari. Ini saatnya doa puasa. Kalau engkau doa puasa, saya tahu. Bukan cuma tahu, saya percaya. Melalui semua tantangan yang besar. Akan ada penyertaan Tuhan yang lebih besar. Kuasa yang lebih besar. Mujizat yang lebih besar. Kekuatan yang lebih besar. Yang akan menyertai saudara. Saya bersyukur tahun ini untuk pertama kalinya. Saya sekeluarga kami doa puasa bersama-sama. Bersama-sama kalau saya sama Bunita sering doa puasa. Tapi kali ini kami bersama-sama 3 anak-anak kami yang masih kecil pun, anak kita yang masih kecil pun ikut doa puasa. Tapi saya beritahu saudara, bukannya lemes, ya, seger. Saya berdoa, doa puasa saudara diberkati, diurapi. Anda enggak lemes, Anda segar. Anda penuh urapan, Anda penuh kuasa. Coba Anda renungkan, anak kecil aja doa puasa, masa yang besar takut doa puasa.
Saya berdoa Anda diberi keberanian untuk doa puasa. Boleh katakan amin, saudaraku. Berani untuk doa puasa. Karena gini, doa puasa itu perangnya sebenarnya bukan gak makannya. Perangnya di hati dan pikirannya. Banyak orang waktu mau doa puasa, waduh doa puasa enggak ya, doa puasa enggak ya. Nanti kalau lapar gimana ya, nanti kalau kurang gizi gimana ya, nanti kalau lemes gimana ya, nanti kalau ngantuk gimana ya. No. Itu perang di batin yang harus Anda kalahkan dulu. Anda harus bisa ngomong di hati, bisa. Saya bisa doa puasa. Pasti bisa doa puasa. Amin. Kalau perang di hati, di pikiran Anda sudah menang dulu, puasanya enteng. Mulai hari ini puasamu enggak berat. Puasamu enteng, puasamu ringan, puasamu penuh sukacita, puasamu penuh kuasa. Katakan amin. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Karena itu, ayo doa puasa. Anda yang sudah doa puasa mulai kemarin Senin, lanjutin. Anda yang belum sempat ikut doa puasa kemarin, besok Senin mulai. Oke, hitung aja sendiri 40 hari. No problem. Semuanya saya ajak untuk kita doa puasa. Saya perhatikan di gereja kita dan sebenarnya juga di gereja manapun. Kalau kita sedikit puasanya, jarang ada kesaksian kuasa, demonstrasi kuasa mujizat Tuhan. Gedung gerejanya boleh indah, manajemennya boleh profesional, presence worshipnya boleh cakep luar biasa. Tapi gereja manapun di dunia yang jarang doa puasa, sedikit mujizat. Anda bisa buktikan dimanapun di dunia. Sebaliknya, gereja yang banyak doa puasanya, di gereja itu penuh kuasa, bahkan banjir kuasa, banjir mujizat. Amin. Jadi ada pembedaan ajaib ketika kita ini puasa. Saya ajak saudara, ayo doa puasa. Jangan ragu-ragu, jangan bimbang. Ini daging harus dikalahkan. Anda bisa doa puasa. Anda kuat doa puasa. Anda ringan doa puasa. Amin. Haleluya. Pikiran harus ditaklukkan. Itu peperangan rohani yang pertama di pikiran dan di hati kita. Menang dulu di situ. Puasanya enteng kok. Puasa itu enggak berat. Puasa itu happy, puasa itu ringan, puasa itu seger. Puasa itu sehat. Jadi mulai hari ini semua pemikiran yang salah tentang doa puasa di-delete dari pikiran kita. Dihapus dari pikiran kita. Mulai hari ini, saudara harus ngomong dalam hati saudara, puasa itu sehat. Puasa itu kuat. Puasa itu penuh dengan kuasa. Ada pembedaan ajaib yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Ketika kita doa puasa. Yang kedua, kuasa di dalam doa puasa. Yang kedua, berpuasa akan membuat hidup kita produktif. Sangat produktif. Banyak orang berpikir nanti kalau saya puasa, saya gak bisa fokus, cuma nahan lapar, gak bisa mikir, gak bisa konsentrasi, saya gak produktif. Keliru. Justru selama doa puasa, pikiran saudara akan lebih tajam. Anda akan jadi pribadi yang lebih kreatif. Fokus saudara akan diperkuat. Dan Tuhan akan membuat Anda lebih produktif. Tadinya Anda berjuang ngelakuin ini, itu. Dorong maju aja berat sekali. Padahal banyak yang Anda kerjakan. Saya ngerasa sementara saya doa puasa. Beberapa hari lalu saya juga dengar istri saya ngomong juga. Sementara dia doa puasa, kita bisa ngerasain. Bres. Itu terobosan demi terobosan. Terjadi lagi kemajuan. Bres. Kemajuannya nyata. Terobosannya nyata.
Di masa seperti ini kalau Anda hanya mengandalkan kekuatan manusia, pikiran dan kemampuan sendiri, kita terbatas, kita berat majunya terseok-seok susah. Tapi kalau saudara doa puasa disertai kuasa Allah itu ada tangan Tuhan yang akan membuka jalan saat jalan yang tertutup. Amin. Saat engkau menghadapi lembah gunung yang susah, tangan Tuhan yang meratakan saudara. Meratakan jalan. Sehingga kita majunya cepat. From step to step, from glory to glory, from victory to victory. Hidup kita produktif. Sekali lagi saya deklarasikan doa puasamu diberkati, 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 diberkati. Doa puasa saudara akan membuat hidupmu produktif. Ulangan 9 ayat 9 sampai ayat yang ke-10. Setelah aku mendaki gunung untuk menerima loh-loh batu. Berarti ini Musa yang mendaki gunung, naik ke gunung Tuhan untuk mendapatkan loh batu, 10 perintah Allah itu. Loh-loh perjanjian yang diikat Tuhan dengan kamu. Maka aku tinggal 40 hari, 40 malam lamanya di gunung itu. Roti tidak kumakan dan air tidak kuminum. Berarti Musa sedang apa ini? Berpuasa di gunung Tuhan. Gak makan, gak minum. Berapa lama? 40 hari, 40 malam juga. Anda harus ngerti, puasanya Musa ini gak kayak kita. Kita berpikir puasa sehari buka jam 6 sore aja. Kuat gak ya? Kuat gak ya? Lihat, Musa puasa 40 hari, 40 malam, tidak makan, tidak minum. Jadi kalau saudara cuma puasa 40 hari, setiap hari buka jam 6 sore. Itu kecil. Itu ringan. Amin. Anda nggak harus memotong wah terus nggak ngapa-ngapain di rumah tanpa ngerjain apa-apa. No, Anda masih tetap bisa beraktivitas. Saya juga bolak-balik keluar kota, doa puasa, no problem. Karena di backup oleh Tuhan. Ini yang Musa alami. Dia doa puasa 40 hari, 40 malam. Roti tidak kumakan dan air tidak kuminum. Tuhan memberikan kepadaku kedua loh batu. Yang ditulisi jari Allah. Di mana ada segala firman yang diucapkan Tuhan kepadamu di gunung itu. Dari tengah-tengah api. Pada hari perkumpulan. Yang luar biasa saudaraku kalau Anda masih ingat kisah ini. Ya setelah itu. Waktu Musa turun gunung ternyata bangsa Israel sudah melenceng, memberontak melawan Tuhan. Terus kemudian Musa lemparkan kedua loh batu itu sampai pecah. Setelah itu dia naik gunung lagi, dia nunggu lagi. Jadi doa puasanya bukan 40 hari aja. 40 hari, 40 malam kali 2. Wow. Saya mau ngomong sama saudara. Ayo semua pikiran-pikiran tipu daya iblis, puasa susah, berat. Singkirin. Justru waktu Musa doa puasa kayak gitu. Hidupnya produktif. Hidupnya penuh dengan kuasa Allah. Hari ini tetapkan di dalam hati saudara. Untuk doa puasa. Anda akan melihat. Bagaimana pekerjaanmu dibuat produktif. Keuanganmu dibuat produktif. Usahamu dibuat produktif. Itu juga yang dialami oleh Daniel. Masih ingat kisah Daniel? Daniel doa puasa. Dia enggak makan daging. Dia hanya makan sayur. Pada waktu itu ya, yang diperkenankan yang seperti itu. Ya. Penjaganya ngomong, kalau kamu nggak ikut makan makanan raja, nanti kami yang dimarahin. Daniel ngomong, kamu lihat aja. Izinkan kami doa puasa, kamu lihat. Kita akan lebih seger atau lebih layu dari yang nggak puasa. Dari yang makan daging, makan makanan raja, kamu lihat.
Kita lebih seger atau lebih layu? Perbandingannya gimana? Ternyata setelah Daniel dan teman-temannya doa puasa, ditemukan Daniel 10 kali lipat lebih cerdas. Lebih tajam pemikirannya. Lebih kreatif, lebih inovatif, lebih sehat, lebih segar. Kenapa? Melalui doa puasa ada kuasa Tuhan. Jadi kalau ada yang berpikir doa puasa kering, capek, waduh nanti berat, susah, Anda ditipu iblis. Patahkan itu, perang pikiran, perang hati, Anda menangkan itu. Tolak tipu daya intimidasi iblis. Lihat, Daniel doa puasa 10 kali lebih cerdas. 10 kali lebih sehat. 10 kali lebih segar. Dibandingkan yang tidak doa puasa. Dulu gara-gara saya belum pengalaman dan salah cara berpikir saya nggak berani doa puasa, terus kalau minggu khotbah 5 kali. Dulu saya nggak berani. Tapi sekarang no problem. Mau khotbah berapa normal, no problem. Dengan doa puasa. Bukan terus khotbah terus kemudian waduh lemes nanti gimana ya. Waduh harus istirahat dulu. No, gak kerasa saudaraku. Anda kalau doa puasa dipenuhi dengan urapan Tuhan, dipenuhi dengan Roh Kudus, dipenuhi dengan kuasa Allah, maka saudara akan lebih segar, Anda lebih sehat, Anda lebih produktif dalam hidup saudara. Jadi mulai hari ini jangan izinkan tipu daya iblis terus ada di dalam benakmu. Mulai hari ini Anda bisa puasa. Anda kuat puasa. Anda segar berpuasa. Dan mulai hari ini Anda 10 kali lipat lebih cerdas. 10 kali lipat lebih fokus. 10 kali lipat lebih berhasil. 10 kali lipat lebih berprestasi. Amin. Jadi doa puasa membuat kita lebih apa? Produktif. Saya berdoa Anda yang doa puasa banyak tahun ini. Karena tahun ini Anda siap-siap jemaat keluarga Allah, kita akan banyak doa puasa. Haleluya. Ya, kita sudah selesai doa puasa 21 hari, berapa waktu yang lalu. Terus sekarang kita mulai doa puasa 40 hari. Saya sudah diberitahu sama Tuhan. Tahun ini yang banyak doa puasa, Anda akan melihat penyertaan Tuhan. Anda akan melihat pembedaan yang ajaib. Anda akan melihat hidup saudara produktif. Dan makin saya berdoa dalam nama Yesus 10 kali lipat lebih produktif. Kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Amin. Itu yang kedua. Yang ketiga, berpuasa sanggup membalikkan keadaan. Ada nggak di sini yang sedang dalam keadaan terdesak? Anda yang sedang terdesak, Anda bisa membalikkan keadaan melalui doa puasa. Ada nggak di sini yang sedang terpuruk? Terpuruk terus. Anda bisa membalikkan situasi melalui doa puasa. Ada nggak yang sedang mengalami pernikahan saudara bermasalah terus, keluarga saudara ribut terus? Itu kisah keluarga dan pernikahan saudara bisa diubahkan oleh Tuhan. Pemulihan bisa terjadi melalui doa puasa. Sementara saya ngomong begini, saya rasa kayak Roh Kudus taruh di hati saya. Ada yang di tempat ini harusnya nggak bisa bayar utang. Ada yang di tempat ini harusnya kolaps secara finansial dan mengalami kebangkrutan. Tapi saya deklarasikan di dalam nama Tuhan Yesus, kebangkrutannya di-cancel, dibatalkan dan dibalik menjadi kemenangan. Menjadi kelimpahan. Melalui apa? Doa puasa. Ayo saudara, doa puasa. Doa puasa. Coba Anda lihat Esther. Membalikkan keadaan, caranya doa puasa. Itu yang dia lakukan. Masih ingat kisah Esther yang kita pelajari beberapa waktu yang lalu? Ada pejabat tinggi negara. Bukan cuma pejabat tinggi, ini wakil raja.
namanya Haman, very powerful. Dia membuat siasat, akhirnya keluar undang-undang yang namanya umat Tuhan akan dibasmi sepenuhnya. Undang-undangnya sudah dikeluarkan. Nah, berarti mereka sudah dalam keadaan menghadapi pembantaian etnis nih. Benar enggak? Mau dihabisi semuanya. Dalam kondisi yang sangat terdesak, mari kita lihat apa yang dilakukan Esther untuk membalikkan keadaan. Mari kita lihat ya. Esther 4 ayat 15 sampai 16. Maka Esther menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan. Dan disuruh apa? Dan apa? Berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Jadi disuruh doa puasa berapa lama? 3 hari 3 malam, bukan 3 hari loh. 3 hari 3 malam. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Anda tahu nggak kenapa kok Esther ngomong kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati? Karena waktu itu, kalau orang tidak diundang raja, nekat menghadap raja, rajanya nggak suka hati, dia ngomong mati, maka orang itu yang dianggap lancang, mati. Jadi untuk menghadapi situasi yang beresiko besar, dia tidak mau maju tanpa puasa. Untuk menghadapi bahaya besar, dia persiapkan diri sebelum fight, sebelum ngelobi, sebelum maju. Terlebih dahulu apa? Doa puasa. Banyak orang Kristen gak sadar, sedang menghadapi masalah besar, tapi gak puasa. Sedang menghadapi peperangan rohani besar, tapi gak puasa. Lihat Esther, sampai terukir dalam sejarah kisah kepahlawanannya. Kenapa? Karena menghadapi peperangan besar, dia persiapkan senjata rohani yang lebih besar, yaitu doa puasa. Dia fight dengan doa puasa. Mulai hari ini, saudara juga harus fight dengan doa puasa. Jangan berjuang tanpa doa puasa. Ayo doa puasa dan balikkan keadaan. Kita lihat Esther 9 ayat yang pertama. Dalam bulan yang ke-12, yakni bulan Adar, pada hari yang ke-13, ketika titah serta undang-undang raja akan dilaksanakan, yaitu orang-orang Israel dibasmi, pada hari musuh orang Yahudi berharap mengalahkan orang Yahudi. Terjadilah yang sebaliknya. Orang Yahudi mengalahkan pembenci mereka. Coba Anda lihat, harusnya dikalahkan. Sekarang mengalahkan. Melalui doa puasa. Akan terjadi ya, nanti akan banyak kesaksian. Saya berdoa, Anda bersaksi, Anda bersaksi pembalikan keadaan terjadi. Sementara Anda doa puasa, mujizat Tuhan kerjakan. Amin. Kegagalanmu dirubah jadi keberhasilan. Nasib sial, ya ada di sini yang ngerasa hidupnya nasibnya sial terus. Tapi mulai hari ini engkau akan terus ceritakan kesaksian kebaikan Tuhan. Demi kebaikan Tuhan hidupmu dibuat beruntung. Engkau dibuat berhasil oleh Tuhan. Rubah keadaan hidupmu. Rubah situasi dalam keluarga saudara. Rubah sejarah hidup saudara. Melalui doa puasa. Apalagi Anda enggak doa puasa sendiri. Kita doa puasa korporat. Bersama-sama satu gereja. Tahu enggak saudara, doa puasa sendiri sudah penuh kuasa.
Tapi doa puasa korporat, kuasanya dilipat gandakan. Karena di dalam kesatuan berkat Tuhan dicurahkan. Mari kita lihat bagaimana hukum pelipat gandaan dalam kesatuan. Ayat terakhir ya, Imamat 26 ayat yang ke-8. 5 orang dari antaramu akan mengejar 100. Coba Anda renungkan. Ya, 5 bisa ngalahin 100. Berarti per orangnya berapa? 20. Ya, 100 dibagi 5, 20. Tapi lanjutin. Kalau kesatuannya lebih besar, dampaknya seperti apa? Dan 100 orang dari antaramu akan mengejar berapa banyak? Selaksa. Selaksa itu berapa sih? 10.000. Coba Anda renungkan. Kalau 10.000 dibagi 100 berapa? 100. Harusnya tadinya waktu 5 orang yang bersatu hanya bisa ngalahin 20 per orangnya. Sekarang kesatuannya bisa lebih besar. 100 orang bersatu per orangnya dampaknya lebih besar lagi. Bisa mengalahkan per orang 100. Ini hebat sekali. Ini dahsyat sekali. Ini kuasa di dalam kesatuan. Artinya gini, selama kita doa puasa 40 hari ini, kalau yang puasa sedikit, yang doa puasa sedikit, mujizat tetap terjadi. Tadi Anda ngelihat ya, yang fight cuma 5 orang, yang bersatu sehati 5 orang, tetap terjadi mujizat. Mujizatnya besar, 1 orang ngalahin 20. Tapi kalau semakin banyak yang ikut doa puasa, dalam kelompok asal saudara rame-rame doa puasa. Dalam departemen yang Anda terlibat pelayanan, bersama-sama semuanya terlibat doa puasa. Gereja Keluarga Allah di Soho Capital ini, dari jemaat ibadah jam 8, jam 10, jam 12, jam 2 siang, jam 4, dan jam 6 semuanya kita doa puasa. KKS, pelayan Tuhan, semuanya doa puasa. Seluruh jemaat, semuanya doa puasa. Siap-siap. Akan terjadi pelipat gandaan kuasa Allah yang besar, yang dahsyat, yang luar biasa. Anda percaya? Mari bangkit berdiri. Ku nyanyi lambai-lambaikan tangan saudara. Nyanyikan haleluya. Mari bersama-sama ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku sorak haleluya. Mujizat besar pasti terjadi dalam hidupku. Ku nyanyi haleluya. Ku sorak haleluya. Mujizat besar selalu terjadi atas gereja. Saya berdoa Tuhan Roh Kudus urapi kita semua sehingga mata rohani kita tercelik dan kita bisa melihat ya ada kuasa di dalam doa puasa.
ketika aku berpuasa, kuasa Allah bekerja. Karena kalau saudara mau mengalami kuasa Allah, tapi mata roh kita belum terbuka melihat kebenaran itu, kita enggan berpuasa, kita malas berpuasa. Tapi begitu Anda bisa melihat kebenaran itu, Anda excited berpuasa. Makanya di gereja kita tambah banyak dan tambah banyak orang yang walaupun kita umuminya doa puasa 40 hari, tapi mereka ngambil komitmen doa puasa 100 hari. Wow. Coba Anda renungkan, ada sebagian orang yang doa puasa sehari berat banget, kayaknya masih ya enggak. Tapi ada orang-orang yang disuruh doa puasa 40 hari, ngambilnya 100 hari. Perbedaannya di mana? Karena ketika kita bisa melihat sebuah kebenaran, kebenaran itu akan memerdekakan kita. Ketika kita melihat ada kuasa dalam doa puasa, Anda akan ngerti. Ternyata ini jawaban untuk 2022 ini menghadapi tantangan besar, menghadapi badai yang besar. Akan ada kemenangan yang lebih besar ketika kita mau bangkit di dalam doa puasa. Siapa yang mau ikut doa puasa 40 hari? Mari kita angkat dua tangan kita. Katakan, Tuhan Yesus, aku mau ikut. Aku komitmen ikut doa puasa. Mari angkat suara saudara, berdoa. Mampukan aku Tuhan. Mampukan aku Tuhan. Mampukan kami ikut doa puasa. Ikut doa puasa. Ora la pasyara la pakasya. Sikira la pasya. Ora la pasyara. Ora la pasya. Ora la wala. Syara la pakasya. Haleluya. Haleluya. Ora la wala. Oh, kami mau Tuhan ikut doa puasa. Beri kekuatan. Beri kekuatan. Beri kekuatan. Beri tekad bulat. Beri iman. Beri kemantapan. Beri komitmen dalam hati kami. Kami ikut doa puasa. Kami ikut doa puasa. Wala syara la wala. Oh Jesus. Dan sekarang saya mau berdoa. Sementara Anda berpuasa, sementara kita berpuasa, saya berdoa. Ada pembedaan ilahi yang Tuhan kerjakan. Apakah Anda percaya akan ada pembedaan ilahi dalam keuangan saudara, dalam pekerjaan saudara? Akan ada pembedaan ilahi di dalam karir saudara, di dalam pernikahan, di dalam keluarga. Akan ada pembedaan ilahi di dalam kesehatan saudara, dalam pelayanan saudara. Anda yang percaya itu, mari angkat suara, angkat tangan saudara. Yang bisa bahasa roh, doa dalam bahasa roh. Yang belum bisa, doa dalam bahasa Indonesia. Saat ini di dalam nama Tuhan Yesus, aku deklarasikan pembedaan ilahi dilepaskan saat ini in the name of Jesus. Pembedaan ilahi terjadi. Mari basaro, ora la basyara. Ora la basyara. Pembedaan ilahi terjadi. Ora la wala. Syara la basyara. Ora la basyara. Syara la basyara. Jesus. Ku nyanyi haleluya. Ku sorak
Amin. Ku nyanyi haleluya, ku sorak haleluya, mujizat besar selalu terjadi atas gerejaku. Sekali lagi, yang terakhir, mari yang terbaik, ku nyanyi haleluya, ku sorak haleluya, mujizat besar pasti terjadi dalam hidupku. Ku nyanyi haleluya, ku sorak haleluya, mujizat besar selalu terjadi atas gerejaku. Mujizat besar selalu terjadi atas gereja. Selalu terjadi mujizat besar sudah terjadi atas gerejaku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami rasakan di tempat ini melimpah kuasa Allah itu. Kami bisa merasakan melimpah urapan itu. Melimpah mujizat itu. Melimpah jawaban doa yang dari Tuhan. Syukur kami naikkan. Terima kasih. Terima kasih. Lanjutkan karyamu untuk setiap pribadi di tempat ini. Angkat dua tangan saudara. Aminkan berkat Tuhan ini. Diberkatilah saudara oleh Tuhan. Diberkatilah keluarga saudara oleh Tuhan. Diberkatilah studi dan pekerjaan saudara oleh Tuhan. Diberkatilah kesehatan dan masa depan saudara oleh Tuhan. Dan diberkatilah pertumbuhan rohani serta pelayanan saudara oleh Tuhan. Dalam anugerah Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya. Mari bersama kita katakan amin.